Iya, sangat penting. Karena kalau nggak ada perubahan, saya dari dulu kecil nggak besar seperti ini, kan gitu ya. Ya, gitu. Jadi karena saya bisa sukses seperti ini, karena ada perubahan dari MTR ke MMC, saya mau lebih sukses lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Pak Haji Dayat dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, tapi di daerahnya daerah Tanjung Tabalong atau Paringin sana. Ya, jadi kita ini dari Banjarmasin masih 200-an kilo gitu, Mas. Alhamdulillah 200 kilo. Jadi saya salah satu di bidang material bangunan. Iya, material bangunan yang salah satunya juga sebagai konsultan dibilang orang ya, tapi kita nggak merasa konsultan juga ya. Di bidang perwalitan. Nah, jadi inilah dulu kemungkinan sangat kurang ilmu sebelum ikut MMC. Usaha semakin naik, bisnis semakin berkembang. Awalnya kan pedagang dulu ya. Setelah pedagang baru jadi pengusaha kan begitu. Akhirnya salah satu pengusaha yang berjumlah boleh dibilang udah miliaran. Bukan ratus juta lagi tapi miliaran kan gitu. Akhirnya namanya kurang ilmu, kita kepakai uang per bank. Mereka nggak salah juga, kita juga kan yang salah pinjam kan gitu. Jadi kalau per bank itu nggak ada salahnya, yang salah kita. Nah, akhirnya karena di situ di Al-Quran mengharamkan dan ada aturan, akhirnya kita down lagi ke bawah, jatuh bangun lagi kan gitu cerita. Makanya ada jatuh ada bangun lagi ya. Nah, di waktu saya lagi di bawah, akhirnya kan saya harus cari nih bagaimana solusi saya tepat bisa keluar dari permasalahan dunia ini. Yang nelpon satu kali aja bisa 54 kali dalam 1 jam. Ayo Ibu, sehari 54 kali ditelepon dalam 1 jam. Itu cuma 1 jam, hampir antara hidup dan mati. Bagaimana kan satu jam 54 kali dong. Belum lagi yang dicariin di rumah, belum lagi yang di tempat usaha. Nggak ada ketenangan, nggak ada ketenangan. 1 hari itu nggak ada ketenangan, selalu tertekan yang sangat luar biasa, yang kemungkinan jarang orang miliki gitu. Tekanan mental yang tapi alhamdulillah karena Allah masih sayang pada umat kan gitu, umatnya Rasulullah, maka dibukakan pintu petunjuk. Akhirnya keluarlah YouTube-nya Masyarakat Tanpa Riba tahun 2021 bulan 5. Waktu itu saya mengikuti event dan akhirnya tanggal 1 bulan 6 2021 itu saya mengikuti event TBI di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi di waktu itu saya sangat-sangat luar biasa. Setelah 1 hari mengikuti event sudah kebuka tuh 35%, sudah kebuka 35%. Merasa terang, melihat nampak jelas. Ini istri, ini anak, bisa dipeluk. Ya maaf ya, matanya belum pakai kacamata ya Bu, tapi istri mana, anak mana gitu kan. Jadi karena selalu tekanan fundamental. Nah, yang hari kedua, alhamdulillah saya sudah melihat dunia terang. Ternyata harapan saya sangat banyak. Ternyata aset termahal adalah diri saya untuk sembuh kembali. Saya kebetulan mengikuti acara yang sangat luar biasa ini. Ada apa dengan TAM yang ke-10? Kalau dulu kan saya mengikuti salah satu TAD ya. Jadi ada apa sih dengan TAM yang ke-10 kan gitu ceritanya. Ya sudah, kalau TAD sudah yang dulu. Jadi ini kita mengikuti TAM yang ke-10. Alhamdulillah. Ternyata di TAM yang 10 ini ternyata prinsip orang-orang di luar sana yang pengikutnya yang dulunya maaf ya MTR ngawur-ngawur gitu. Ceritanya gini doang. Kenyataannya sangat jauh beda dengan saya berhadir. Alasannya harus mengikuti TAM
Karena TAM ini adalah salah satu transportasi perubahan, antaranya yang dulu namanya MTR, masyarakat tanpa riba, itu harus berubah sekarang namanya brand yang baru MMC. Penting nggak perubahan? Iya, sangat penting. Karena kalau nggak ada perubahan, saya dari dulu kecil nggak besar seperti gini, kan gitu ya. Ya, gitu. Jadi karena saya bisa sukses seperti ini, karena ada perubahan dari MTR ke MMC, saya mau lebih sukses lagi. Kita diajarkan salah satu diantaranya yaitu adalah bagaimana kita membuat trust yang sangat luar biasa. Bikin apa? Bikin trust yang sangat luar biasa. Ya. Welding trust. Welding trust. Wow. Nah, jadi kan biasanya seorang pengusaha atau pedagang dia itu asal-asalan maju-maju aja gitu. Ya. Gak ada mikir. Mikirnya tidak ada. Kebiasaannya. Kebiasaannya. Tetapi di sini kita harus bisa melumpuhkan orang target kita dulu. Misalkan salah satunya bolehlah dibilang masyarakat ATM atau apa, ya kan. Nah, jadi di situ. Jadi kalau kita ingin melakukan hal selalu yang bisa meledakkan produk-produk kita, ternyata nggak usah banyak-banyakan dulu deh. Nah, jadi ternyata dengan 1, 2, sampai 3 orang aja kita bisa melumpuhkan orang yang 1000. Asik apa asik? Nah, inilah rahasia di TAM yang ke-10 hari pertama. Kalau bayar 25 juta rugi atau nggak rugi? Nggak rugi dong. Untung banget, menang banyak kan. Kalau saya ini sangat jujur ya. Kalau perubahan itu sangat saya sukai. Nah, yang seperti yang saya awal katakan, kalau saya nggak perubahan aja, contohnya dari kecil tadi, mungkin saya sampai sekarang masih kecil. Walaupun umur saya sudah dekat 40 kan begitu. Nah, jadi kalau perubahan itu sangatlah penting bagi saya. Nah, sangat penting. Kenapa? Karena kalau sampai di situ saja, yang namanya Pak Haji Dayat bosan juga bisa hidupnya. Bener kan? Nah, brand MTR aja dilihat gitu. Bosan kan gitu. Coba ganti MMC, wow gitu kan. Ya. Saya merasa dengar suaranya MMC, ada apa dengan MMC, wow gitu. Wah, jadi perubahan saya menjadi semangat kan gitu. Wah. Jadi perubahan itu sangat penting kan. Di waktu dulu Pak Dahlan Iskan nggak suka, sekarang suka. Berarti iya, berarti ada apa dengan MMC kan gitu. Orang kan pasti bingung, MMC apa dong? MMC apa kan gitu, bingung semua kan. Nah, jadi untuk ibu bapak di rumah sana yang di mana berada, jika ingin mengetahui apa itu MMC, bergabunglah. Ada YouTube MMC, ada Instagram MMC, TikTok MMC, Facebook MMC, pokoknya nggak bisa diceritain, sangat banyak lah ya kan tentang MMC. Dan MMC ini adalah rata-rata pengusaha hebat muslim sedunia. Asik apa asik? Nah, yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadisnya. Nah, ini jadi faktanya di luar ini kan yang namanya dengar cerita doang. Jadi kalau cerita satu kebenaran itu mungkin saja membuat cuma 5 kebenaran. Tapi satu kesalahan faktanya yang betul-betul salah, maka bisa membuat 1000 kesalahan. Ya kan begitu kan? Nah, yang benar satu kali mungkin bisa jadi 5 kali aja kebenaran. Tapi satu kali salah bisa menjadi 1000 salah. Jadi dari satu cerita ditambahin, dari satu cerita ditambahin, dari cerita kan nambah terus loh. Ya kan gitu. Nah, dan level orang bawahan itu seringnya dengar-dengar doang. Iya, setuju. Nah, gak mau mendengar. Jadi di waktu itu saya juga sempat kebingungan. Amat bingung juga di waktu itu kan. Karena kan pada dasarnya kan semua kan merasa begini semua kan. Nah, ceritanya. Tetapi kan namanya kita salah satu berpikir yang cerdas. Berpikir cerdas. Kita harus cari fakta yang sebenarnya. Kan gitu. Nah, ya akhirnya saya cari, saya hubungi, saya daftar. Di luar dugaan, sangat menyesal yang seperti yang saya katakan, jika saya tidak ikut TAM yang ke-10.
hanya event MHBHB yang belum sama MBOBB. Yang lainnya ya nggak dibilang udah ikut aja lah gitu. Jadi tinggal 2 event lagi yang belum diikutin. Perubahan sih alhamdulillah banyak, dan juga godaan dari luar yang selalu menggoda di usaha saya itu bukan sedikit, sangat banyak, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan dan masih bisa dikembangkan karena didasari dengan pembelajaran salah satu ilmu. Nah gitu, karena alhamdulillah yang dulunya namanya MTR itu udah mengajarkan saya juga banyak, dan ditambah lagi ilmu baru MMC, dan saat ini saya udah mencari lawan tanding yang sangat di atas. Itulah levelnya kan sudah kabupaten nih. Ya. Nah, sudah kabupaten berarti kan saya harus pindah. Ya, harus pindah ke provinsi. Provinsi dulu. Bagaimana usaha itu bisa buka nonstop 24 jam. Asik apa sih? Asik. Asik gitu kan. Iya. Kalau menurut saya ya, yang namanya belajar itu nggak boleh dibilang mahal, ya kan? Selagi mampu bayar itu nggak boleh dibilang mahal. Alasannya ya, alasannya uang itu bisa datang sendiri, asalkan ada ilmu, ya kan? Iya, setuju. Orang yang nggak berilmu cari uang 1.000 aja susah. Betul. Betul. Nah, jadi itu. Jadi kalau bilang mahal jangan. Makin mahal, makin dahsyat ilmunya. Coba saya praktekkan ya. Antum beli kue ke pasar, harga 5.000. Ya. Dengan harga 1.000. Coba rasain, mana yang enak? Yang lebih mahal. Nah, ya kan? Iya. Enak nggak yang 5.000? Enak. Enak kan? Iya. Yang 1.000 enak nggak? Kalau beli 5, akhirnya dimakan nggak? Enggak kan? Terbuang kan semuanya. Iya. Nah, berarti kita salah tepat. Harus ambil ilmu. Nggak boleh nanti bilang, ini kesalahan fatal begini ya kebiasaan. Ini maaf ya kebiasaan. Kadang-kadang juga pengusaha yang di jalan sawah, yang sudah jalannya ini maksudnya salah ya, salah langkah gitu teman-teman kita. Ini banyak sekali teman-teman kita yang salah langkah. Begitu salah langkah, beliau ngomong gini doang. Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah ini yang sering terbilang di masyarakat nih. Padahal yang kenyataannya, yang haram aja masih ditolong Allah, apalagi yang halal. Kan gitu. Iya. Antum berbuat salah ditolong Allah kan. Masih tetap ditolong. Kalau berbuat yang benar apa ditolong? Makin ditolong kan. Makin disayang. Nah itu yang sebenarnya. Jadi orang-orang di luar terbalik kan. Alasannya kenapa? Nggak punya ilmu, nggak mau belajar.